Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Berhati-hatilah saat berkendara, seorang pria tewas terlindas truk akibat gagal menyalip di jalur sebelah kiri. 2 orang pria ditemukan penuh luka sabetan senjata tajam di Kabupaten Pali. Seorang pria asal Palembang melestarikan budaya hingga ke luar negeri lewat songket. Polisi menetapkan bidan sebagai tersangka atas kasus kematian seorang pasien lansia di Kota Prabu Mulih. Tersangka melakukan tindakan malapraktik secara mandiri dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien umum tanpa kewenangan yang sesuai. Usai melakukan gelar perkara atas kematian seorang pasien lansia bernama Rusdah Lia, polisi akhirnya menetapkan bidan berinisial ZN sebagai tersangka kasus malapraktik. Penetapan tersangka ini setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dan temuan barang bukti. Bidan ZN diduga telah melakukan tindakan malapraktik secara mandiri dan memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien umum tanpa kewenangan yang sesuai. Selain itu, izin praktek sudah kadaluarsa. Sebelumnya, kasus dugaan malapraktik ini mencuat setelah video sang bidan menyuntikkan berbagai cairan obat ke tubuh seorang pasien lansia beredar di media sosial. Pasca penyuntikan itu, pasien semula mengeluhkan sakit mah. Kondisinya terus memburuk hingga akhirnya didiagnosa dokter mengalami pembengkakan ginjal dan meninggal dunia pada 22 Januari 2024 lalu. Penyidik telah menetapkan tersangka atas nama ZN Indi Wahyudin, seorang perempuan berusia 51 tahun, berprofesi sebagai ASN di Pemkot Kota Prabu Mulih. Bagaimana modus tersangka melakukan aksinya? Bahwa tersangka membuka praktek bidan secara mandiri dan melakukan pelayanan kesehatan untuk pasien umum. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Prabu Mulih. Di informasi lainnya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur meluncurkan maskot dan jingle pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur tahun 2024. Kehadiran maskot yang diberi nama Si Padi ini diharapkan menjadi sarana untuk meningkatkan partisipasi pemilu. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur memulai tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ulu Timur tahun 2024 pada Senin pagi. Tahapan pesta demokrasi warga Kabupaten Oku Timur tersebut ditandai dengan peluncuran maskot dan jingle di gedung KPU Oku Timur. Maskot yang diberi nama Si Padi ini terpilih melalui sayembara yang digelar KPU Kabupaten Oku Timur. Nama Si Padi merupakan ikon Kabupaten Oku Timur sebagai daerah lumbung padi, serta merupakan akronim dari Pilkada Aman, Damai, dan Berintegritas. Maskot Si Padi merupakan alat promosi KPU untuk meningkatkan partisipasi di masyarakat dalam menyampaikan hak politiknya sebagai warga negara. Ini adalah launching tahapan Pilkada Kabupaten Oku Timur yang kedua di Sumatera Selatan. Dan ini memang kita siapkan untuk Pilkada Oku Timur di bulan November tanggal 27. Jadi hari ini kita peluncuran tentang Pilkada Kabupaten Oku Timur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Ini kan kerja bersama, jadi saya harap seluruh masyarakat Kabupaten Oku Timur, ayo kita sukseskan Pilkada serentak Kabupaten Oku Timur tahun 2024. Selain di Kabupaten Oku Timur, pemilihan kepala daerah juga akan dilakukan secara serentak di 6 kabupaten kota di Sumatera Selatan, serta pemilihan gubernur Sumatera Selatan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
Jelang Pilkada 2024, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka pendaftaran untuk Panwaslu Kelurahan, Desa atau PKD. Hingga kini tercatat sudah ada 120 orang pelamar. Pada Pilkada 2024 mendatang, anggota PKD yang dibutuhkan sebanyak 147 orang. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu membuka pendaftaran dan penerimaan berkas calon panitia pengawas pemilu kelurahan desa. Hingga kini tercatat sudah ada 120 orang peserta yang telah mengembalikan formulir dan melengkapi berkas pendaftaran. Adapun beberapa persyaratan pendaftaran adalah berusia 25 tahun, tidak pernah dipenjara, berijazah SMA atau sederajat, dan tidak menjadi anggota partai politik. Formulir pendaftaran dapat langsung diserahkan ke kantor Bawaslu Ogan Komering Ulu di Kota Batu Raja. Proses pendaftaran dimulai dari tanggal 18 hingga 22 Mei 2024. Buka pendaftaran PKD sudah dibuka berapa hari. Hari ini sudah dapat laporan 120 orang yang sudah mengambil formulir. Penutupannya besok. Kalaupun memang belum terpenuhi kuotanya akan diperpanjang 1 hari. Untuk syarat? Untuk syarat ya seperti biasa, ini pendidikan, KTP, karena ijazah terakhir penting kan. Pada Pilkada 2024 mendatang, kebutuhan anggota Panwaslu di Kabupaten Ogan Komering Ulu sebanyak 147 orang. Nantinya, di setiap kelurahan atau desa akan ditempatkan 1 orang anggota Panwaslu PKD yang tersebar di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Seorang pria asal Palembang berhasil memperkenalkan songket dengan berbagai motif hingga ke luar negeri. Keberhasilannya itu tak luput karena kecintaan Zainal Arifin terhadap kain khas Palembang ini sejak kecil. Sejak kecil, Zainal Arifin akrab sekali dengan songket. Kala itu sang nenek, Mas Ayu Iming dengan tekun mengajari Zainal kecil menenun songket. Kecintaannya pada songket terus tumbuh. Hal itu terlihat dari cara Zainal memperlakukan songket Bak Ratu. Selama bertahun-tahun, ia memperkenalkan songket ke berbagai penjuru dunia. Tak hanya mengenalkan yang sudah ada, tetapi ia juga berkreasi dengan menciptakan motif baru. Sebab, kain khas Palembang yang sudah diwariskan secara turun-temurun itu merupakan bagian dari budaya Indonesia. Budaya itu tidak akan pernah hilang sampai kita menutup mata. Dari situ saya berpikir apakah iya atau tidak. Ternyata setelah saya pelajarin tahun demi tahun, ternyata akhirnya saya mencintai apa yang namanya peninggalan warisan budaya ini sedikit demi sedikit. Dengan belajarnya kita, dengan berpendidikannya kita, mulailah kita makin mendalami apa arti daripada budaya itu sendiri. Dahulu orang Palembang lebih senang menuangkan pendapatnya melalui pahatan, ukiran atau pola-pola hiasan. Salah satunya melalui motif songket. Itulah sebabnya songket Palembang kaya akan motif. Setidaknya ada ratusan motif songket yang terdapat di Palembang. Motif tersebut menggambarkan dinamika kehidupan serta mengandung doa. Bagi Zainal, songket Palembang bukan sekedar selembar kain, melainkan filosofi hidup yang berharga. Pada setiap motif dan detail songket terdapat makna yang dalam. Setiap motif itu mempunyai makna dan arti untuk pengantin lain, untuk orang tua pengantin lain, untuk remaja lain, untuk yang janda lain. Tapi memang semua songket itu mempunyai aturan masing-masing dan mempunyai filsafat dan filosofisnya masing-masing. Tapi semua di dalam motif songket itu semuanya doa. Pembuatan selembar kain songket mulai dari pencelupan, pewarnaan hingga penenunan membutuhkan waktu 3 bulan sampai 1 tahun, tergantung motif dan bahan yang digunakan. Agar songket Palembang terus dikenang, Zainal berinisiatif membuat museum songket di Jalan Ki Gede Ing Suro, Lorong Kuala Batu, Ilir Barat, Palembang.
Di museum ini terdapat beragam kain songket yang diklaim umurnya sudah ratusan tahun. Karena ini songket ya hampir 100% koleksi songket. Tapi diantaranya bermacam-macam peninggalan-peninggalan yang lainnya, yaitu ada guci, ada juga tempat masak, ada juga alat tenun, dan sebagainya. Pokoknya apa yang ada di saya punya, peninggalan saya punya, itu yang saya museumkan. Melalui songket, Zainal juga mencoba merangkul warga sekitar hingga saudara untuk bekerja di galeri miliknya. Bagi Zainal, jika seseorang memiliki kecintaan terhadap budaya yang sudah ditinggalkan oleh nenek moyang, maka hidupnya akan berkah. Muhammad Kadafi, Kausar Putra melaporkan dari Palembang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.